Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Masih ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke kita. Terima kasih banyak. Bro Ayung, monggo. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Seperti biasa, tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua di Ngobor ya, Bi. Betul. Seperti biasa kita akan menyuguhkan atau mau cerita horor ya, Bi. Iya. Ada cerita apa hari ini, Bro Ayung? Baiklah, ini ada sebuah cerita yang terjadi sekitar beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu, agak lupa sih. Belum ada seminggu mungkin. Jadi kisah ini diceritakan oleh seorang perempuan namanya Yanti. Namanya Yanti, dia mau mengisahkan sebuah peristiwa horor yang dialami oleh keluarganya, Bi. Ya, sepupu, ikutnya sepupu mungkin ya, sepupu, iya benar, sepupunya Mbak Yanti. Namanya Fitri. Jadi sepupu saya mau menikah, Mas. Saya ceritanya sedih Yanti ya. Iya, mau menikah deket-deket ini atau sudah? Oh, udah menikah berarti sekarang. Kemarin udah menikah akhirnya. Jadi sepupu saya itu dari dulu emang ya kalau misalnya umur sih relatif ya, apalagi orang-orang sekarang gak kayak dulu umuran sekian harus menikah, kalau terlambat nanti disebut perawan tua. Tapi karena berulang kali dia itu menjalin asmara ya gagal. Orang tuanya nggak pernah harus begini harus begitu. Kalau misalnya jadi calon mantu atau punya mantu harus yang begini begitu. Tapi nyatanya si Fitri sendiri orangnya agak tertutup. Dia itu pengen punya suami ya yang orang tuanya srek. Kalau misalnya harus ada hubungan ya orang tuanya yang ngasih tahu itu yang bagus buat kamu itu ini begini kan. Tapi kalau umur sih kayak rata kayak saya tuh paling baru 20-an, 22 Mas ya, paling unda-undi. Kalau unda-undi itu sasar paling kacek bulan gitu kan. Akhirnya berapa kali karena saya udah menikah memacu orang tuanya, dia juga kayak habis menikah kan. Itu aja udah menikah, berarti Fitri juga harus ikut sepupunya juga udah menikah, sama-sama nanti punya cucu begitu kan. Akhirnya si Fitri kan sering dijodohkan. Kenapa dibilang sering? Sorry. Fitri itu punya saudara. Iya, udah Yanti. nikah. Udah nikah. Oh Yanti, yang nikah itu Yantinya. Akhirnya kan dan ini dia mempengaruhi orang tuanya untuk Mbak betul. Fitri untuk nge-push juga gitu. Kamu kapan? Gitu. Kamu kapan begitu kan. Nah ini sekitar jeda 2 tahun setelah pernikahan saya, dia baru menikah kemarin gitu ya. Kayak saya bilang berapa kali mencoba untuk menjalin hubungan dan menikah dan gagal terus. Alasannya itu nggak ketemu akal buat saya itu Mas. Karena apa? Kalau yang dijodohin setahu saya ya orang baik-baik, Fitrinya anak baik. Tapi setelah udah mau tinggal jadi cerak begitu ya, tanggalnya udah ditentuin, udah ada prosesi lamaran yang belibet. Padahal kami bukan orang kejawen yang bener-bener ini ya kan. Tapi prosesi itu masih make yang sana lah, kejawen yang masih tempo dulu. Pokoknya dipakai semua. Adat. Udah gedean, tetap aja tinggal berapa seminggu nggak jadi, seminggu bubar. Itu akhirnya menjadikan saudara saya itu si Fitri untuk enggan sekali untuk mencoba hubungan sama cowok. Bahkan kalau misalnya dia cuma bisa menunggu semoga orang tua saya itu nggak kapok gitu loh kalau misalnya mau jodohin saya lagi. Dan dia juga walaupun banyak yang suka, dia kan seorang perawat Bi. Kerjanya seorang perawat si Fitri. Gagalnya itu kenapa bro? Nggak tahu Bi. Jadi semua berjalan mengalir begitu saja ya. Baik-baik, sering nyadran, sering bolak-balik ketemu. Kalau misalnya yang di luar kota, calon suaminya juga tetap masih menjambangi, masih ketemu. Tapi kalau misalnya hari-hari akhir, ada jajalan pertengkaran. Kayak semacam, padahal nggak jeblok, dijeblok-jeblokin. Padahal dulu enggak, setelah hari-hari dicari begini, ini ketemunya naga dinanya itu bahasa orang Jawa. Tapi setelah pas sudah mau mendekati kurang seminggu ada aja yang jadi bikin gagal total seperti itu. Ada selentingan sih memang katanya ini pasti ada apa-apanya di badannya Fitri, atau ada orang yang nggak suka, ada yang cinta terpendam terus pengen ngalang-ngalangin, macam-macam banget. Sampai pada akhirnya sekitar 2 bulan yang lalu, berarti om saya itu
kembali, berarti bapaknya Fitri itu ya orang tuanya lah, dia itu jodohin sama seseorang, sama seorang laki-laki. Terus gayung bersambut, sananya juga mauin setelah lihat fotonya, terus kenal orang tuanya, dari orang tuanya juga jadi sahabatan begitu ya. Akhirnya ada prosesi lamaran, semua berjalan baik. Kemudian mau menikah, setelah itu ya cek berapa bulan ya, hanya jeda berapa bulan. Akhirnya tanggal itu pun ditentukan. Nah ini ada yang menurut saya itu kurang pas, Mas. Mungkin ini jadi jalannya ya. Itu pemikiran saya aja begitu. Fitri itu anak tunggal satu-satunya, Mas. Anak tunggal satu-satunya, wis. Ya anak tunggal satu-satunya, Mbak. Enggak, maksudnya kalau misalnya saya pernah dengar ada Jawa, kalau anak tunggal namanya ontang-anting, bocah lola atau apa itu sering diruat. Ada prosesi ruatan begitu ya, untuk menolak bala atau misalnya buka aura segala macam lah. Itu ngapain? Kalau Fitri itu kan bocah kesini agak ke barat gitu, bukan Jawa yang ngetan-ngetan sana. Saya belum pernah di kampungan saya kan dekat-dekat kampungan aku, nggak pernah ada dengar tradisi seperti itu tuh nggak dilakukan di situ ya. Nggak lazim di sini tuh, nggak lazim. Itu dari mana saya juga nggak tahu. Saya sering, bahkan di acara tersebut saya salah satu ya yang menyelenggarakan acara tersebut, yang terlibat lah untuk ngurusin ini itu. Saya sering dilibatkan kompromian ini itu, tapi ruatan ini ide dari mana? Saya juga bingung. Padahal orang tuanya kayaknya nggak pernah nyinggung-nyinggung masalah ruatan. Lah hari itu pun dihadirkan seorang ustadz atau kiai lah ya, yang jadi pemimpin acara tersebut. Saya itu di situ benar-benar kurang sreg karena bukan masalah apa-apa, nggak biasa. Banyak kembang-kembang katanya di ruangan tersebut. Harus di luar itu kayaknya nggak ada orang, bahkan motor-motor yang hadir itu emang rumahnya kan gede. Si Fitri itu lebih kaya dari orang tua saya, orang tua biasa katanya. Di sampingnya itu ada garasi mobil itu dikeluarin ya kan, ditaruh di dekat jalan, malah di pinggir jalan. Tamu-tamu itu yang akan motornya prosesi dimasukin ke sana biar nggak ada yang tahu, sirep gitu ya. Kayak disirep, kayak benar-benar silent lah kayak gitu. Saya ditelepon, kamu kesini Yan, pokoknya kamu yang moto-moto biar ngeliat sekalian ini kan unik, katanya kamu mau ada YouTube apa, katanya seperti itu. YouTuber juga mungkin. Nah itu saya ke sana. Oh, Mbak Yanti itu YouTuber iya, juga. mungkin atau ada niat mau jadi YouTuber yang hubungannya sama klinik mungkin ya. Nah itu saya masuk ke sana, loh kayak ada gembreng orang di dalam, tapi sendal pun nggak ada di luar. Pas saya buka pintu depan, nah kan saya malah komunikasinya lewat WA, bukan sama Yanti, bukan sama Fitri, sama ibunya. Masuk ke ruang tengah masih sepi, tapi dari ruang tengah tersebut udah kedengeran banyak gembreng orang di dalam begitu ya. Ternyata itu walaupun rumahnya kayak sekarang, model kayak sompang itu masih ada di belakang di situ. Jadi acaranya itu lewat asar malah. Bukan pagi tapi udah lewat asar. Saya ke sana itu ternyata ponakan sepupu saya itu lagi didudukin pakai baju kembang-kembang begitu dari bunga yang dirajut-rajut itu. Kembang banyak banget sana dipaso-paso. Terus nggak tahu sih aku ada ruatan kayak apa, yang aku lihat itu banyak kembang-kembang, entah itu namanya kembang 7 rupa atau apa, yang penting ada mawar, ada melati, kenanga, kantil, sajen dari kopi pahit, manis, apa aja itu ada. Sama kayak air apa ya, bunga, saya nanya itu kayaknya air kambangan katanya. Jadi kayak teh, terus airnya kayak teh tuh, terus di atasnya itu kayak peruntukan rengginang jadi dia ngampul-ngampul di atas. Buat apa aku nyenggol-nyenggol saudara yang lain, karena ini udah mulai. Udah dibacain macam-macam, ada kalimat Jawanya, kadang campur-campur sama ayat apa gitu ya. Saya nyenggol, lagi apa sih gitu. Lagi diruat, kok orang ngerti? Kamu nggak tahu? Goblok. Ruat apa? Emang bocah meriang? Aku pikir kan kayak gitu, yang sakit atau apa. Oh, bocah biasa saja. Biar jodohnya jadi, biar nikahannya jadi, biar nggak ada halangan apapun. Terus biar selamat pokoknya, kamu menang, tinggal moto-moto aja, mau direkam. Saya nurut tuh tak rekam, Mas. Lah, lagi pertengahan acara lah, masih jauh dari selesai. Karena di sana ada hidangan yang nantinya bakal disuapin ke si Fitri. Terus ada yang lain-lain lah ya, saya lihat. Di situ ada musiknya, tahu-tahunya. Ya musik kejawen sana, tapi
versinya player yang bunyi kayak gitu. Entah dari sound kecil atau yang penting di luar itu nggak dengeran. Iya. Kayak buat syarat aja kayak gitu. Pas lagi disiram begitu ya. Ini sepupu saya mulai aneh. Jadi yang saya lihat dia itu orang sekalem itu bisanya mau nangis itu aja dijodohin nurut manut karena nggak pengen ngecewain orang tua. Udah sering gagal hari ini. Pokoknya aku mau diapain aja yang penting aku jadi nikah. Calon pengantinnya pria aku belum pernah lihat langsung, cuma di telepon. Dia itu ya lagi disiram begitu mas. Yang saya lihat pundaknya ini kan agak terbuka ya, palingnya kelihatan ada melati-melati yang dirajut. Mulai begini-begini, tek, ngikutin irama ngikutin irama alunan Jawa itu, gendingan apa namanya itu mulai ekot kayak itu pundaknya begini-begini. Dulu, sepupu saya kenapa? Saya malah nyemang, fit, kono apa-apa, kamu nggak apa-apa. Ditabok sama yang tua, menang, baik menang. Diam, jangan ikut, ini lagi diacarain, kamu nggak usah ikut nanti kamu lama-lama malah saya yang diancam sama ibu-ibu lah di situ, ya masih kerabat juga. Lama-lama makin begini makin sini pakainya kembun cuman ya dari jarit lah bukan kembun yang itu. Lama-lama kok goyang-goyang begini, ekot. Saya yakin sumpah saat itu saya pengen ngomong ke Ustadz atau siapa yang rawat itu, mandek berhenti, ini anak udah nggak beres. Itu rasa hati saya sebagai kerasukan, saudara. udah kepikiran. Iya, udah bukan dia lagi karena dari dia itu matanya agak lebar, bulat ya. Kalau sedih ya nampak banget, senang juga nampak banget. Itu matanya bukan dia yang saya pikir, karena bisa jadi dileleh kayak lentik, sayu tapi nanar, sana pandangannya kosong. Kok bisa lama-lama goyang-goyang begini? Yo, perempuan ya, itu juga yang nonton ada laki-laki sudah yang lain takutnya ucal-ucal atau apa ya, maksudnya buka-buka apa di luar sadar begitu. Lama-lama kok mulai begini nari, pantas ya, udah mulai nari begitu, masih dilanjutin juga. Saya akhirnya teriak waktu itu, saya ngomongnya, Mbah, udah Mbah itu bocah kenapa itu saudara saya itu kenapa? Diping cangkemnya langsung gilingin sama ibu-ibu tadi. Menang. Itu sampai selesai mau maghrib, benar-benar selesai mau maghrib itu acara semua selesai. Tapi yang kayak disuapin apa itu cuma simbolis, modelnya kayak gitu. Karena yang saya lihat dan mungkin semua juga sadar ini bocah nggak beres. Bahkan si yang ngadain acara atau pemimpin acara tersebut, dia tuh yang saya lihat dia mulai ragu, mulai goyang, panik kayak nggak nguasain keadaan kayak gitu. Aduh, cilaka ya Allah, saya cuma boleh bisa doa kayak gitu. Nah, acara selesai, ini saudara saya langsung dihandukin, digantiin di dalam. Saya tuh ngomong sama bapaknya, ini maksudnya apa, kenapa digituin? Diruat, bapaknya kayak orang apa ya, nurutan begitu. Dia nggak, bukan orang yang kerang yang tegas. Maaf ya, aku ngomongin sendiri, bukan orang tegas begitu. Dia cuma ngomong, ciri bojone aku kudune kayak gue. Kata istri saya harus begitu, kata orang tua yang lain juga ngomong kayak gitu, soalnya dia biar selamat, biar apa. Sampean tadi lihat kan Fitri udah begitu, nanti kayak yang udah ada catatan dia biasa kesurupan dulu-dulunya. Makanya saya khawatir banget. Udah kan, setelah itu maghrib, ada yang maghriban di musola, itu baru keluar orang-orang malah tetangga, apa? Ada apa kok rame-rame? Ternyata kelihatannya kan nggak ada siapa-siapa. Mobil biasa kalau mau di garasi ya ditaruh di jalanan lumrah gitu kan. Habis ada acara gitu ya, semua pada doain. Tapi biasa kalau mereka itu ngomel-ngomel kesumpel jajanan kan udah aman lagi kayak gitu kan. Nah, ini bapak saya merasa paling nggak enak, dia juga hadir. Ternyata apa yang saya tangkap, saya lihat, bikin bapak saya juga nggak enak dengan pemandangan itu yang dia lihat juga. Bapak saya tuh ngomong, Yan, kamu di rumah jagain ibu ya, ini ada yang nggak beres katanya. Pak, ini kan juga rasanya ada yang beres. Iya, aku pokoknya mau keluar, mau nemuin orang yang saya kenal, orang yang ngerti hal-hal kayak gitu. Ini pasti akan terjadi apa-apa. Lah, nggak selang begitu lama, saya itu pulang, rumahnya dekat ya, saya mariban di rumah aja lah. Dari rumah itu dengeran suara teriakannya bener-bener kencang banget, jerit-jerit kayak gitu. Ternyata sepupu saya si Fitri itu udah di atas kasur yang nantinya juga buat ini ya, manten baru lah. Kasur bener-bener baru dibeli, udah dirias-rias. Dia itu di atas, amit sewu, cuman pakai
apa jarit yang diseselin begini, untung nggak anduk. Jarit kan sininya panjang ke panjang. Itu lagi bener-bener nari tapi sambil teriak-teriak begitu. Nah, hari itu 1 hari sebelum menikah. Berarti paginya itu udah ada seserahan ternyata. Dan jenengan mana nggak ngerti? Saya nggak ngerti mas, bisa banyak hal yang terlewatkan nggak padahal saudara sendiri. Nah itu kan katanya banyak kan saya di pernikahannya, bukan kayak acara seserahan yang banyak ngelibatin orang tua. Itu enggak, saya enggak dilibatin. Saya juga keder pas masuk kamarnya, terus kamarnya bibi saya, terus ada ruangan lain, ternyata itu jajanan macam-macam itu yang buat seserahan, ada kelapa-kelapa segala macam dibawain, terus jenang-jenang itu ya. Dodol itu ya. Iya dodol, duit-duit yang entah berapa juta itu dibikin kayak merak-merakan atau apa. Nah, saya langsung ke sana buru-buru, langsung mundur lagi pas melihat saudara saya itu udah bener-bener nari. Kayak dia punya sampur padahal nggak ada, sering dijentikin begini. Tapi bukan orang nari kan bahagia, dia itu lagi marah-marah. Gerakannya halus nari begini, lampu nggak boleh disetel. Matiin nih. Bukan suara saudara saya. Ada bangsat gitu nggak? Enggak ada ya. Dulu itu belum musim mungkin. Tapi marahnya belum nyampe ke situ. Mati nih. Lah saya baru nongol begini. Mundur, digituin, suruh mundur, suruh keluar. Lah yang lain nggak ada yang deket sama sekali. Pada gimana caranya nyari si Mbah atau Ustadz yang tadi kuat itu di konteks susah apa. Pas saya ada di situ, kayak pengen tak ketok palanya, bener-bener sayang itu orang tua. Lagi kayak gitu, dia itu baru mau masuk kamar. Aduh, kita gede-gedean, Bi kata. Ini kelasnya gedean. Saya harus ngomong gurunya saya dulu, katanya begitu. Langsung pulang lagi. Model apa? Saya marah banget saat itu, tapi ya bingung mau ngapain gitu kan. Lah lagi kayak gitu, saya mau nyelonggok maksudnya fit istighfar. Aja ngomong, katanya aja ngomong, tapi sambil nari, tapi marah. Itu mencolot, bisa enteng banget, kayak ada sayapnya saya bilang. Padahal kasur di tengah, lebih dekat ke tembok. Kok bisa mbok jelek ngarepe saya, depan saya. Itu jangkauannya kalau normal, kecuali ada antara loncatan gitu, baru bisa kayak gitu. Itu nggak ada ancang-ancang, kok tato bisa keleber pak di depan saya. Dituding, cuma melu, suaranya jadi laki, tegas, jadi perempuan lagi. Itu keluar nyamperin kayak tadi jajan-jajan yang dibawa. Kuangi kabeh, bocah kiye ora limbojo. Bocah kiye anak ini nggak boleh nikah ke dirinya sendiri, tapi suaranya tua, ora apik. Itu yang duit-duit yang dijadiin parcel itu ora apik, buang, ora kanggo. Diban semua kayak pasalnya dodol segala macam, tendang-tendangin. Tapi ya, saya ada ketawanya, kelapa nggak ditendang. Milih-milih berarti. Iya, kelapa kan keras, ya kan. Saya ada ketawa, tapi ya takut banget mas. Yakin keluarga itu di belakang udah ada orang yang masak-masak. Iya udah rame ya. Udah rame, besok nikahan dalam kepanikan yang wah kayak gitu banget. Saya itu improv sendiri, berdoa sebisanya. Saya ke belakang. Nah, ke berdoa belakang. Menurut kepercayaan masing-masing. Menurut kepercayaan masing-masing. Saya ke belakang. Saya sempat diaru-aru ini. Yang nggak ngerti apa-apa di dalam itu ada rame-rame. Anak apa nih jero itu? Ini Vi. Wah, gitu. Ambil kayaknya nginang ya itu bikin bungkus siapa? Anak apa nih jero rame-rame? Nyai orang apa-apa dong nggak kena bahaya supaya Fitri doain aja supaya Fitri baik-baik aja. Ya wis biasa aja, nggak kepo nggak apa, bagus itu orang tua kayak gitu. Saya itu tak lewatin mereka sampai pintu belakang ada ruangan gudang. Saya sempat berhenti. Yang bikin saya kaget apa? Maksudnya saya mau tembus terus ke belakang, nanti sana ada kebun tapi ada tanah lapang, agak lapang sedikit. Saya mau nenangin diri. Itu kan malam-malam. Iya udah. Nggak tahu, saya nggak ada beranian kayak gitu, mas. Bener-bener saya berani gitu aja lah. Saya pengen ke belakang. Mungkin kayak dituntun supaya ngelihat sesuatu. Bener, saya di pintu paling belakang itu loh, ya paling 1 meter sebelum pintu paling belakang, saya ngelihat sosok yang mungkin ada di dalam tubuhnya saudara saya. Itu ada sosok perempuan, cantiknya itu kelewat batas katanya seperti itu. Ayu banget wis. Di sini wis melatih kabeh kembenan. Lah saya aja kalau ngelihat dia, mungkin kalau dia bukan hantu minder, bodinya itu lah wis
Pating penjutu mas gila nih kulitnya apik banget, gelap tapi katon, jelas banget dia itu lagi nari yang gemulainya mungkin saya kalau tarian kayak gitu lebih bukan tarian yang santun, tapi yang biasa buat Erotis. Lebih ke erotis. Wong sininya aja jarit bisa kebelah pupunya kelihatan. Itu kalau kebuka lagi ada sosisnya itu. Ada. Kayak yang di TikTok kelihatan itu. Terus. Ini laki-laki. Oh iya, baiklah. Nah, terusin ya. Saya itu pertamanya nggak ada takut, yang ada itu bengong, kayak ngeliat TV atau saya lihat di YouTube lah seperti itu. Apa tak tegasin lagi baru istighfar, astagfirullahaladzim, saya lihat nggak mempan. Itu berarti di kebun ya? Belum keluar rumah. Berarti masih di lingkungan rumah dalamnya. Terakhir berarti setelah orang-orang masak itu ada ruangan kayak buat gudang, nanti kebun gitu ya. Pintu aja itu tertutup masih. Saya masih melihat ada kusen pintu dari pendarat lampu yang paling terakhir gitu ya. Dia itu gelap tapi bisa mencorong begitu. Nah, bisa ngigel enak banget ya gitu. Tapi nggak ada musik. Nggak ada musiknya. Kalau ada mah kayak film Soalnya Roma. Bukan film India. Iya, kalau film India, film Roma ada. Itu nggak ada musiknya. Tinggal kasih background yang nanti saya kan di kamera nggak ada. Itu saya sampean siapa? Udah tanpa disadari saya nangis karena takut. Lama-lama mau istighfar nggak mempan. Saya baca ayat kursi aja lupa. Ayat apa aja nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong, bener-bener saya tuh kacau semuanya, tapi saya bisa ngomong. Sampean siapa? Itu langsung jendek, matanya yang tadinya kayak kemana-mana lenjeh gitu, dia langsung nuju ke mata saya, langsung lihat, langsung saya dimarahin. Oh, kamu pikir saudaramu bisa nikah? Oh, ora bisa. Pantak bojokna mau tak nikahin sama anak saya, katanya. Gak bakalan bisa dinikahin sama siapa aja. Saya tuh di dalam tubuhnya udah lama sekali. Kalau sampai pertanyaan atau enggak mas, dari zaman tahun berapa aku lupa, jebot banget tahun-tahun kuna katanya. Udah di badannya dia, maksudnya di kayak titis menitis begitu loh, nggak tahu, saya penjelasannya nggak paham lah. Aku cuma nangis. Yang penting saya jangan diapa-apain kayak gitu. Udah nggak ngurusin saudara saya lagi. Udah gelap lah seperti itu. Pas udah, terus saya harus gimana? Ngomong lu nggak kabeh, bubar ngomong. Itu kalau kayak gitu, terus saya harus gimana? Kamu nanya. Nah, itu kesal gitu. Nggak jadi katanya. Iya ya, nggak jadi. Aku aja pura-pura kok kayak gitu. Udah silakan lanjutin itu. Itu langsung saya mbok jelek. Oh, ini berarti konsepnya dia memang menguasai saudara saya dan nggak pengen pernikahan itu terjadi. Bagaimana saya harus ngomong? Tapi saya ngomong ke orang tuanya yang nggak baik, sama saudara saya yang nggak baik, saya cuma bisa diem. Saya terusin dilelai. Itu dia kayak geser ke tembok gelap kayak gitu. Dan saya merasakan gelap lagi, mungkin tambah malam ya. Tapi entah dorongan dari mana. Saya dilelai berani sampai ke pintu belakang, tak buka pula pintu itu. Krekek. Oke, kurang oli kan. Angin dari luar dingin banget, seret. Saya tutup lagi. Masih nggak ada setan atau apa? Enggak mas, sayangnya di situ. Saya udah diselimuti takut, benar-benar takut. Saya keluar, saya masuk lagi ke dalam. Ternyata di situ ada bapak saya itu bawa kenalannya dia itu, tahu-tahu udah sama tadi si Fitri, tapi di kamar dan saya nggak boleh masuk, cuma boleh ngintip sedikit beginilah. Kamu udah jangan ikut-ikutan, nurut nok. Saya dimarahin sampai bapak, Pak, tadi saya ngelihat sosok yang begini. Nah itu di dalam juga itu tadi saudaramu ya jadi begitu nari-nari, ngomongnya kayak gini. Iya ngomongnya begitu suaranya. Itu lagi di dalam ada dua orang temannya bapak. Itu yang saya lihat, metu keluar, maksudnya keluar, jangan di tubuhnya ini. Salaman, emah. Panjang buat kayak ringkikannya apa ya mas, saya bilang ya. Kalau Kunti agak pendek-pendek, terus kata TV ya, kata YouTube lah, dia apa YouTube atau TV itu kadang pendek-pendek, terus ada dia itu enggak sampai mau tak hitungin, mungkin semenit ada lebih kayak gitu ketawanya, tapi nggak ngadep sama yang minta salaman itu melengos tapi hampir begini saudara saya lah. Saya ngeliatnya takut di situ ada pihak seberang, pihaknya laki-laki, terus ngeliat, kan jadi bisa kacau, bisa repot. Akhirnya
bisa ditenangin, sama satunya lagi yang bukan salaman badannya agak gedean dikit langsung dirapi, kesuwen katanya begitu. Manong urusannya jaba, urusannya di luar. Pokoknya amo bocah ki ora limbojo nggak boleh nikah. Menang disempel didorong begini, plek langsung tiduran. Kayak saya pikir, Mas saya yang ngomong, yang lain ternyata belakang saya itu banyak banget. Jadi pantesan agak berat begitu, tudung-tudungan begitu. Termasuk bapak saya di sini. Apa sih Pak? Masih banyak orang lagi. Wah, untung tetangga yang tahu itu ada acara begituan. Ternyata banyak juga pengen ada apa sih gitu niat. Akhirnya, Mbak, sini Mbak, saudaranya sini bangunin pakai minyak kayu putih atau apa, dibangunin udah mingsek nangis. Akhirnya wis kan, saya bikin air sama tamunya bapak itu ngobrol-ngobrol. Ternyata ya kata penjelasannya itu dia udah lama yang gangguin dulu waktu mau nikah nggak jadi atau apa ya sosok itu. Dan secara goib katanya pengen si ini dijodohin sama anaknya. Gerandong boleh nikah. Iya bisa jadi gerandong atau genda seba atau siapa gitu kan. Ya gitu aja sih Mas. Cuman malamnya itu bapak yang cerita katanya ada perang-perangan sama temannya bapak lah. Saya nggak tahu. Yang penting saya nunggu besok pagi. Lah besok pagi difasilitasi sama bapak. Pokoknya orang-orang tersebut, kalian mau kerja mau enggak, saya bukan nggak sopan. Kerjanya mandek kabeh. Duduk di acara nyampe selesai, nanti pragat nyampe selesai akhir. Kalau udah akhir mah terus terserah mau pulang. Ya bener, tapi emang bocah-bocah saya aneh, mereka masih udah muda-muda semua sih, cuman selesai sampai akhirnya pagi. Dan pihak laki-laki nggak tahu ada kejadian apapun. Akhirnya menikah juga, alhamdulillah. Syukurlah kalau kayak gitu. Kasihan sih kalau ya melihat yang seperti itu ya, orang mau menikah mau ibadah gitu kan, mau membuat sesuatu yang baik dihalang-halangin sama ya makhluk-makhluk yang nggak tahu diri gitu. Asli. Susah dijelaskan juga ya dia. Iya. Baik, terima kasih Bro Ayung, cerita yang sangat menarik ya dari tanah sana di mana tradisi ruat ya itu tadi. Iya, enggak lazim tapi itu diadakan. Lazim tapi diadakan di sana dan ternyata ya mungkin nggak tahu ilmunya juga kali ya. Kata si Yani, saya pernah dengar, saya baca-baca juga, itu biasanya anak kecil gitu. Oh ini mau dewasa mau nikah pula. Dan yang paling parah katanya yang nyembuhin dia itu lagi dapat pula, jadi katanya lebih kuat gitu. Iya, ya udah. Kalau alam Oke, terima kasih Bro Ayung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga cerita ini tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya dan tentunya ada sesuatu yang positif yang bisa diambil. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Yang jelas itu nggak sengaja, konteksnya mungkin hanya bercandaan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.